inilah dia line up dari tim tuan rumah Gresik United asuhan Abdurrahman Gurning. Ya, sebuah komposisi starting line up yang sangat ofensif. Ya. Dengan hadirnya tipikal dua orang playmaker, Claudio Proneto dan juga Gustavo Kena, Rahmat Poci Rifai justru dimasukkan Seleni di lini belakang Gresik. Dan dia tim tamu Persija Jakarta asuhan Iwan Setiawan. Ya, hilangnya Ismet Sofyan digantikan oleh Hasim Kipo. Sedangkan kita lihat bagaimana Octavianus kembali mendapatkan starting lineup position di mana ia diharuskan untuk bisa bermain stabil seperti halnya Robertino Pugliara. Dengan mengecek jala yang sudah nampaknya up to standar. Dan mitra sepak bola inilah dia kick off babak pertama yang sempat tertunda beberapa saat langsung dari Stadion Tridharma. Persija Jakarta menyerang dari sisi kanan menuju kiri layar kaca Anda dengan jersey kebanggaan oranye bergaris putih bercelana hitam tim tuan rumah dengan warna jersey kebesaran kuning bergaris biru tentunya menyerang dari sisi kiri ke kanan layar kaca Anda. Sebagai tim debutan di Indonesia Super League musim ini, Gresik United juga memiliki rekor bertanding yang impresif di kandang sendiri. Sangat sulit untuk mengalahkan tim berwarna kostum kuning pada saat mereka bermain di stadion kebanggaan mereka, Stadion Tridharma Gresik, di mana baru dua tim yang berhasil mengalahkan tim ini, yaitu Mitra Kutai Kartanagara dan Pelita Jaya. Dan sebuah peluang kali ini bagi tim tuan rumah Rahmat Rifai dan hampir saja tadi Claudio Proneto berhasil mengarahkan bola menuju gawang Andri Tani. Sebuah tekanan pertama yang membuat kelabakan lini pertahanan Persija Jakarta. Strategi utama dari Gresik memang selalu menyerang pada saat mereka bermain di kandang sendiri, dan ini sudah mereka tunjukkan pada saat pertandingan baru memasuki menit pertama. Namun kurangnya koordinasi di lini depan tadi tidak berhasil menciptakan gol awal di pertandingan ini, khususnya bagi tim tuan rumah. Claudio Proneto tadi terlihat begitu berperan besar atas peluang yang baru saja terjadi. Ya. Mencoba langsung mengambil inisiatif serangan tim asuhan Abdurrahman Gurning tadi. Mencoba mengejutkan tim tamu Persija Jakarta dengan sebuah gol cepat. Kontrol dada tadi memberikan umpan kepada Gaston. Upaya dari Claudio Proneto menjadi kunci dan juga otak serangan bagi Gresik United. Leo dengan umpan jauh melihat pergerakan dari Bambang Pamungkas. Ada sebuah dorongan tadi dari Lan Bastian yang tidak perlu sebenarnya. Ketika Bambang Pamungkas tidak dalam keadaan mengancam gawang dari Heri Prasetya. Ya, terlihat lebih kepada gerak refleks ya dari Lan Bastian. Ya. Di mana ia pun mungkin sudah mengkalkulasi sangat sulit untuk menghalau ataupun melakukan heading. Sehingga terpaksa mendorong Bambang. Namun inilah salah satu kesempatan terbaik bagi Persija Jakarta di mana mereka memiliki keunggulan dengan pemain-pemain semacam Bambang dan juga Pedro yang sangat baik di udara atau duel-duel. Ancaman dari set piece tadi langsung tepat menuju pelukan dari penjaga gawang Heri Prasetya. Sebuah tembakan peringatan pertama dilepaskan melalui set piece dari Persija Jakarta. Amarzuki. Kontrol yang kurang sempurna dari Octavianus. Memberikan peluang bagi Gaston Castanyo kali ini bersama dengan Uston Nawawi tadi. Beruntung masih dapat di cover dengan baik oleh Amarzuki. Langsung keluar dari bench kita lihat Abdurrahman Gurning memberikan instruksi kepada anak buahnya. Rahmat Poci Rifai memberikan warna baru bagi penyerangan Gresik United yang ditinggal oleh James Kokolomel menuju Delta Sidoarjo, dan inilah dia Gustavo Kena dikawal ketat oleh Johan Juansyah. Harus multitasking nampaknya Johan Juansyah. Selain menyerang juga harus mengcover pergerakan para gelandang dari Gresik United. Dua pelatih tampak berpatroli di box mereka. Hasim Kipu, Amarzuki mendapatkan presi ketat dari Claudio Proneto tadi. Cukup baik recovery Proneto untuk mengamankan bola bagi Gresik United. Ada pergerakan dari Uston dan juga Gaston Castanyo masuk kotak penalti. Gaston Castanyo coba men-set up seorang pemain di sana, Claudio Proneto nampaknya ataupun Gustavo Kena, namun gagal dengan pantulan bola yang cukup tinggi tadi. Leo kali ini Persija Jakarta coba keluar dari daerah pertahanan mereka. Lagi-lagi sangat baik Lan Bastian memenangkan duel tadi. Gaston Castanyo menusuk dari sisi sebelah kiri pertahanan Persija, sangat baik pembacaan dari Fabiano Rosa Beltran.
Dua klasik binder Argentina Brazil terjadi di lapangan Tridharma. Ya, dan sangat terkalkulasi apa yang dilakukan oleh Fabiano tadi, melihat ada sedikit celah yang bisa dimanfaatkan oleh Gaston sehingga ia harus sedikit melebar bermain ke sektor wingback untuk melakukan halauan kepada Gaston Castaño, pemain yang memang menjadi salah satu sumber gol bagi Gresik United. Apalagi dengan hengkangnya James Kokolomel yang juga sebenarnya sudah mengoleksi 4 gol bagi Gresik United, menyisakan Gaston Castaño sebagai pemain dengan koleksi gol terbanyak bagi timnya Gresik United musim ini. Gangga Mudana coba memberikan bukti bahwa Persija salah untuk melepas pemain satu ini, gelandang bertahan yang selalu bekerja keras bagi timnya tentunya. Ya, kita tahu bahwa Gangga adalah pemain yang sangat pas diplot sebagai seorang breaker. Ya. Kecepatan dari Ramdhani Lestaluhu dengan footworknya yang cukup berbahaya tadi, hampir saja mampu melewati kawalan dari Kacung Munif. Pemain yang sangat berbahaya dan begitu bersinar mengisi pos di sebelah kanan, posisi wing kanan yang ditempatkan oleh Coach Iwan Setiawan bagi Ramdhani Lestaluhu. Kembali ke belakang kepada Hasim Kipu. Ramdhani Lestaluhu kerjasama pendek dengan Johan Juansyah. Umpan cukup terus Pedro Javier Velasquez. Upaya dari Pedro yang pertama tadi untuk mengancam gawang dari Gresik United masih jauh dari harapan. Sudah terlihat bagaimana para pemain Persija sudah mampu memanfaatkan sebuah ruang yang terbuka tadi di lini pertahanan Gresik United. Pedro yang sama sekali tidak terdeteksi meskipun bukan peluang yang bersih, hampir saja menciptakan malapetaka di gawang Heri Prasetya. Sebuah flick header dari Gustavo Cena. Uston Nawawi melebar ke sisi sebelah kiri, kali ini Claudio Proneto mencoba menekan Hasim Kipu. Berikan bola kembali kepada Uston, melebar kepada Anang Maruf. Dua pemain veteran yang sangat ditakuti oleh Iwan Setiawan mampu berbuat banyak pada partai sore hari ini. Octavianus, Johan Juansyah. Kembali pressing yang sangat sempurna dari Uston. Membuat Persija Jakarta harus bermain bola di daerah pertahanan mereka sendiri dan kesulitan melakukan bola possession dari Bambang Pamungkas. Kacung Munif. Daniel Zoleni. Gangga Mudana. Begitu bersabar para pemain Gresik United, tidak ingin tentunya kecolongan gol dan berupaya untuk secepatnya membuat gerakan ofensif untuk memberikan ruang bagi Gaston Castaño. Dibuang dengan aman tadi oleh Fabiano Beltran. Dan Bastian kembali kepada penjaga gawang. Zoleni jauh ke depan. Long ball yang menjadi tujuan dan melepaskan posisi Rifai, seorang diri di kotak penalti kali ini. Posisi Rifai, blok yang sangat brilian dari Leo Saputra nampaknya menyelamatkan gawang Persija Jakarta. Ya, sama sekali tidak terlihat akselerasi yang dilakukan oleh Rahmat Rifai tadi, dan seperti biasa bagaimana lini pertahanan dari Persija Jakarta terlihat tidak panik dan masih ada sebuah intercept yang bisa dilakukan oleh Leo Saputra untuk menghadang peluang yang hadir bagi Rahmat Rifai. Pergerakan dari sayap yang menjadi trademark seorang Rahmat Rifai tadi hampir saja merepotkan lini pertahanan. Beruntung seorang Leo Saputra menggunakan segenap pengalamannya untuk mencoba menghalau posisi Rifai tadi. Sudah terjadi beberapa serangan berbahaya yang harus diwaspadai pada pemain Persija Jakarta. Ini dia pergerakan dari belakang, kita lihat flick on yang begitu sempurna dari Gaston Castaño langsung melepaskan Rahmat Rifai. Ya, sebenarnya sedikit berbau offside peluang yang terjadi bagi Rahmat Rifai. Namun tidak ada resiko yang ingin diambil oleh lini pertahanan Persija sehingga Leo Saputra begitu cepat melakukan covering, turun lagi-lagi ke dalam kotak penalti. Mengalami musim yang sangat sulit beberapa musim terakhir ini Rahmat Rifai. Tidak seperti halnya pada saat ia bermain bagi Persitara Jakarta Utara. Ia menjadi seorang target man tunggal pada saat itu. Kembali tekanan dari set piece, sang algojo Gustavo Cena mencoba mengancam lini pertahanan Persija yang dikawal oleh Precious dan juga Fabiano. Sedikit yang cukup menarik dari Cena tadi, gagal melewati first defender.
Velasquez gagal dari mengamankan line pertahanan. Anang Ma'ruf kesempatan untuk melakukan crossing bagi Gresik United. Yang berbahaya gak? Hampir saja tadi. Lagi-lagi pergerakan liar dari Claudio Proneto di dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Merepotkan lini pertahanan. Ya, kedua pemain ini Claudio dan juga Gustavo Kena bersama juga Gaston Castaño adalah tipikal 3 pemain yang juga memanfaatkan skill individu mereka, sehingga sangat sulit untuk memprediksi skill-skill ataupun trik-trik yang akan mereka keluarkan. Harus sangat waspada Precious dan juga Fabiano. Kembali dapat dihalau oleh Bambang Pamungkas nampaknya. Harus membantu pertahanan Persija Jakarta. Salah satu season terbaik sedang dialami oleh Bambang Pamungkas yang tidak bisa berhenti untuk menciptakan gol. Sudah 14 gol dia ciptakan pada musim ini. Ya, sebuah koleksi gol yang sangat luar biasa dari BP yang dalam 5 pertandingan terakhir justru mampu mencetak 7 gol. Betul sekali. Dan kesemuanya jika kita lihat dilesakan melalui open play, tidak melalui sebuah penalti, proses pengambilan penalti. Menunjukkan bagaimana legenda hidup ini masih sangat berjasa terhadap Persija Jakarta. Dan nampaknya dia juga sangat menikmati permainannya musim ini. Dan mungkin juga karena sedikitnya tampil untuk tim nasional, bisa mendapatkan istirahat yang maksimal. Suatu hal yang sangat ideal tentunya bagi Bambang Pamungkas memasuki usia yang sudah cukup senior. Namun kita mengingat ada pergerakan dari Alfred Riedel yang nampaknya ingin kembali menunjuk seorang Bambang Pamungkas sebagai salah satu pemain veteran yang dianggap masih sangat diperlukan oleh tim nasional Indonesia. Dan 2 nama lagi yang juga dilirik oleh Alfred adalah Hasim Tipu dan Ramdhani Lestaluhu yang menarik perhatian pelatih asal Austria ini. Leo Saputra gagal tadi melewati kawalan ketat dari Poci Rifai. Umpan pendek cepat tadi Gustavo Cena mencoba melepaskan kembali Rahmat Rifai. Dalam setiap penyerangan kita lihat bahwa para pemain Gresik United selalu melihat pergerakan dari Poci Rifai dengan kecepatannya yang nampaknya betul sekali. Sangat dimanfaatkan untuk melewati seorang Leo Saputra. Bukan hanya kecepatan tetapi Poci Rifai juga memiliki visi yang baik untuk melepaskan umpan-umpan ya. Sehingga ia sangat ideal untuk diplot sebagai seorang pemain yang merancang serangan balik. Lagi-lagi Poci melebar ke Anang Ma'ruf. Ada sedikit ruang bagi Anang Ma'ruf tadi untuk melepaskan umpan. Lagi-lagi masih dapat terbaca dengan baik oleh Leo Saputra. Ya, terlihat Leo Saputra menjadi pemain yang paling sibuk bagi Persija Jakarta sepanjang 12 menit jalannya pertandingan ini. Pemain yang juga berjuang begitu keras dari cedera yang ia alami musim lalu dan kali ini bisa kembali menjadi starter utama bagi Persija di setiap pertandingannya Leo Saputra. Sepak pojok. Cukup variatif tadi upaya dari sepak pojok tim Gresik United, namun lagi-lagi masih dapat terbaca dengan mudah oleh lini pertahanan Persija. Sebuah umpan jauh lebih dekat kepada Andri Tani. Ya, dan ini terlihat ya bagaimana para pemain Gresik memiliki motivasi tinggi untuk mengakhiri mimpi buruk yang mereka alami di 3 pertandingan terakhir. Sehingga melawan sebuah tim seperti sekelas Persija yang juga tim besar dan saat ini berada di papan atas, para pemain Gresik pun mengambil setiap kesempatan ataupun setiap menit untuk terus menyerang lini pertahanan Persija Jakarta. Ini yang sedikit menyulitkan Persija untuk melakukan pola serangan yang rapi atau pola serangan yang terstruktur. Dan terkesan bagaimana para pemain Persija sangat terburu-buru untuk merancang sebuah serangan seperti yang baru kita lihat. Lagi-lagi hilang sebuah kesempatan karena terjadi perangkap offside tampaknya bagi Ramdhani. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Abdurrahman Gurning ketika dalam locker room tadi, bahwa dia ingin mematikan kreativitas dari tim Persija Jakarta, dan nampaknya itu menjadi salah satu opsi terpenting di mana dia menaruh hampir 4-5 pemain di lini tengah untuk menutup sektor kreativitas dari tim Persija yang selalu mengandalkan Octavianus Amarzuki dan juga Ramdhani Lestaluhu. Gustavo Cena kali ini pendek pada Claudio Proneto. Pergerakan dari Uston Nawawi. Sayang bola tidak dapat dikuasai oleh Gaston Castaño tadi yang bergerak masuk menuju kotak penalti. Andri Tani yang nampaknya sudah dipercaya menjadi nomor 1 menjaga gawang dari Persija Jakarta setelah sempat selalu bergantian dengan Gali. Gustavo Cena, kontrol yang sangat memikat dari Gustavo Cena. Mencari lagi-lagi pergerakan dari Poci. Melebar kepada Uston Nawawi.
Selalu menjadi outlet pass bagi setiap pergerakan dari Gresik United. Jangka Mudana, umpan yang sangat terukur pada Claudio Proneto kali ini. Dikawal ketat oleh Hasim Kipo. Jarak tembak dari Claudio Proneto tadi sayang sekali. Mencoba mengejutkan Andri Tani dari jarak yang cukup jauh tadi. Pemain yang sangat bersinar bersama Deltras Sidoarjo. Kesalahan berbahaya dari Gustavo Cena. Hampir saja. Kesalahan yang sangat tidak perlu di lini pertahanan Persija Jakarta tadi hampir saja berakibat fatal. Ya, ini kesempatan terbaik bagi Gresik di mana kita lihat sebenarnya sudah begitu bebas dan ada peluang. Ya, sebuah salah pahaman Fabiano dan Leo di mana bisa digunakan dengan baik. Kita lihat bagaimana Cena begitu cerdas melakukan shooting. Sangat beruntung juga Andri Tani sudah begitu sigap meskipun tidak on target. Berkanan tadi dari duet Bambang Pamungkas dan Octavianus masih mampu dihalang oleh Daniel Zolini. Lempar ke dalam kali ini Octavianus. Luar biasa anak Ma'ruf, kita lihat begitu ketat menempel Octavianus. Ya, inilah bukti pengalaman. Ya. Yang ditunjukkan ya oleh duet veteran di belakang bagi Gresik United. Bukan hanya Anang Ma'ruf, namun ada juga di sana Uston Nawawi. Kedua pemain yang saya pikir sepantasnya diwaspadai oleh para pemain Persija Jakarta karena memang pengalaman yang mereka miliki adalah sesuatu yang sangat berharga. Betul. Di mana ada ketenangan di sana, ada juga pemikiran yang cerdas kapan mereka harus menyerang dan kapan juga harus bertahan. Dan itu yang membuat skuad dari Gresik United ini pada saat mereka melawan tim-tim besar mereka terlihat tidak gentar, tidak ada kepanikan yang hadir. Selain tentunya ada sedikit masalah di duet center back di mana ada Lan Bastian dan juga Daniel Zeleni yang tampak tidak klop sehingga kerap kali memunculkan lubang-lubang yang siap dieksploitasi oleh para penyerang tim lawan. Dan kita juga harus ingat beberapa waktu yang lalu tim Gresik United mampu menaklukkan tim besar Persib Bandung. Betul. Dalam partai home mereka dengan skor 2-0 kala itu. Walaupun setelah itu mereka dihancurkan oleh Pelita Jaya dengan skor mencolok 6-1. Ya, dan salah satu pencetak gol melawan Persib Bandung juga adalah Uston Nawawi. Ya. Pencetak gol kedua pada pertandingan tersebut melawan Persib Bandung. Duel udara dimenangkan oleh Zelini dan bola jatuh pada penguasaan Octavianus tadi. Masih dapat terbaca oleh Gangga Mudana. Salah umpan dari Anang Ma'ruf. Amarzuki sangat baik. Apa yang dilakukan oleh Amarzuki dan sayang sekali. Pedro Javier Velasquez dalam posisi offside tadi. Tanpa ragu, asisten wasit memberikan atau mengangkat bendera. Claudio Proneto mendapat bantuan dari Kacung Munif kali ini. Gustavo Cena selalu mendapatkan kawal ketat dari Amarzuki. Umpan terukur pada Uston Nawawi. Sebuah chip kali ini melepaskan Rahmat Rifai, tidak offside. Peluang bagi Rahmat Rifai. Tipis saja lagi-lagi. Pergerakan yang sangat luar biasa dari Rahmat Poci Rifai. Melepaskan tembakan yang hampir saja merobek jala dari Andri Tani tadi. Terlihat begitu sulit para pemain lini belakang Persija untuk mengawasi gerak-gerik dari Rahmat Rifai. Begitu baik akselerasi yang dilakukan oleh Poci Rifai, sangat mengkalkulasi di mana ia tidak terjebak perangkap offside. Betul. Sayang sebuah finishing yang tidak sempurna karena memang sudut yang sangat sempit bagi Poci Rifai di mana ia pun harus berpikir sangat cepat. Hampir saja terjadi sebuah gol bagi Gresik United. Tentu saja peluang demi peluang yang dihasilkan oleh tim tuan rumah memberikan mereka semangat tersendiri. Ya. Bahwa ada keyakinan dalam diri mereka, mereka mampu memenangkan duel yang sangat sengit ini. Sangat menjanjikan apa yang diperlihatkan oleh Poci Rifai di pembukaan 19 menit pertama partai sore hari ini dari Stadion Tridharma. Dan sudah 2 kali ya Rahmat Rifai menaklukkan perangkap offside yang coba diterapkan oleh Precious dan juga Fabiano di lini belakang Persija. Sebuah strategi yang cukup riskan mengingat speed yang dimiliki oleh Rahmat Rifai sangat luar biasa untuk mencoba melewati dua center back yang saya pikir tidak memiliki speed. Betul. Fabiano dan juga Precious. Gangga Mudana sangat cermat tadi.
Ana Maruf, Uston Nawawi melebar, ada cukup ruang kali ini bagi Claudio Proneto untuk melakukan akselerasi masuk menuju daerah pertahanan Persija. Juan Juansyah menghalangi Claudio Proneto, tembakan langsung membentur Fabiano Rosa Beltran lagi-lagi. Bola memantul cukup berbahaya kali ini, sangat nyaman dikuasai oleh Harry Zeleny. Harus dengan cepat mengkonversi sebuah gol dengan possession yang mereka kuasai. Gresik United tidak ingin tentunya mereka membuat Persija perlahan demi perlahan bangkit dan mencoba melakukan serangan di partai sore hari ini. Kacung Munif, Claudio Proneto kembali melebar kepada Anang Maruf kali ini. Pergerakan yang sangat mobile dari para pemain Gresik United menyulitkan lini pertahanan Persija Jakarta. Silih berganti posisi kita lihat, baik Proneto, Cena maupun Rahmat Poci Rifai. Ya, sedikit tegang Coach Iwan Setiawan melihat bagaimana para pemainnya di menit mereka. Oh, ya, masih beruntung bola sudah melewati garis tadi, dan terlihat bagaimana Coach Iwan Setiawan sedikit tegang melihat pola permainan ataupun permainan yang kali ini sudah mulai didominasi oleh anak-anak Gresik. Ya, jelas sekali sudah melewati garis tadi. Namun lagi-lagi kredit bagi seorang Coach Rifai yang tidak pernah berhenti bekerja untuk selalu merebut duel-duel dengan para pemain Persija Jakarta. Ya, pemain yang satu ini sepertinya ingin memberikan bukti setelah begitu sulitnya beberapa musim lalu ya bermain bagi Sriwijaya FC, Persipura Jayapura juga, di mana ia tidak mendapatkan posisi sebagai starter. Betul. Dan seringkali sangat sulit untuk mencetak gol. Seperti mendapat kesempatan kedua bagi Poci Rifai bermain di Gresik United yang tampaknya cocok dengan karakter permainan Poci Rifai. Gak kemudahan gelandang bertahan energik yang dimiliki oleh Gresik United, sebuah signing yang sangat berharga tentunya bagi mereka untuk mengcover lini pertahanan, menjadi highlight dari kelemahan tim ini. Luar biasa. Sebuah akselerasi dari Ramdhani Lesaluhu tadi masih dapat dihalau, namun Octavianus belum terlalu banyak terlibat dalam penyerangan Persija Jakarta. Octavianus kerjasama pendek dengan Pedro Javier. Hasim Kipu kali ini masih dapat dibendung tadi upaya dari Hasim oleh Kacung Munif, pemain yang pada partai sebelumnya menutup posisi yang ditinggalkan Gustavo Cena. Kali ini menjadi pemain yang menutup posisi seorang Wismoyo, beroperasi di lini pertahanan. Lebar ke dalam, Hasim Kipu, Pedro Velasquez, ruang bagi Octavianus. Oh, coba men-switch tadi menuju kaki kanannya Octavianus. Leo, Ana Maruf, Gustavo Cena. Umpan yang lagi-lagi terbaca oleh Amarzuki, salah satu pemain terbaik Persija menurut saya. Ya. Pada musim ini tampil begitu fenomenal di berbagai posisi. Ya, pemain yang juga pernah memperkuat tim Jakarta lainnya. Ya. Persitara Jakarta Utara, Amarzuki juga pemain yang bermain sangat konsisten pada saat bermain bagi Persitara Jakarta Utara. Sangat disiplin. Tadi bener, umpan bagi Ana Maruf. Yang menarik bagi saya, mampukah tim yang dihuni oleh beberapa pemain veteran seperti Cena, Ana Maruf dan juga Uston memainkan tempo yang tinggi seperti ini menghadapi tim Persija yang nampaknya memiliki beberapa pemain muda di sana? Ya, sebenarnya terindikasi Persija masih belum mengeluarkan kemampuan mereka sebenarnya di pertandingan ini. Karena memang tidak mudah ya bagi mereka untuk langsung menyerang melawan tim tuan rumah yang tampak begitu ganas. Betul. Dimulai dari menit-menit awal, sehingga mereka pun, para pemain Persija harus sangat berhati-hati untuk membentuk pola permainan yang pas. Ada keunggulan tentunya bagi Gresik United di mana mereka memiliki 3 pemain Latin, yaitu Proneto, Cena dan juga Gaston. 3 pemain yang bisa setiap saat melakukan improvisasi dalam permainan. Itulah salah satu faktor yang
seringkali memberikan space lebih bagi Rahmat Pochirifai untuk mengeksploit lini pertahanan Persija Jakarta. Betul sekali. Seringkali perhatian kepada 3 pemain Latin ini memberikan ruang lebih bagi Rahmat Rifai, di mana ia seperti tidak terlihat melakukan pergerakan ataupun akselerasi menuju kotak penalti Persija. Bambang Pamungkas. Tekanan bagi Lan Bastian tadi. Mendapatkan ujian dari Pedro Javier Velasquez. Terjadi benturan nampaknya dengan wajah Pedro Javier. Nampak wajah-wajah yang sangat ingin sekali turun di lapangan membela tim Persija. Houston. Square pass pada Gangga Mudana, selalu menggerakkan bola menuju lini depan. Kali ini kembali bola dikuasai oleh Gustavo Cena. Mencari pergerakan rekan-rekannya, ada 2 pemain di posisi yang cukup bebas. Claudio Proneto kali ini tembakan langsung kembali menjadi opsi seorang Claudio Proneto. Untuk kedua kalinya coba mengancam namun masih jauh dari target. Dan masih segar di ingatan kita, Binder, bahwa permainan seperti ini juga ditunjukkan Persija Jakarta ketika bermain di Mandala Krida menghadapi Persipura Jayapura kala itu. Mereka juga tampil tertekan namun berhasil menang dengan gol 1-0 dari Bambang Pamungkas. Dan kita juga masih ingat ketika di Pekanbaru bermain away, mereka juga tampil seperti ini. Di awal-awal pertandingan begitu tertekan, namun di akhir-akhir menuju finish line mereka berhasil finish dengan 2 gol yang membuat mereka menang dengan skor 0-2 kali itu. Ya, karena memang sangat penting bagi tim tamu manapun yang bertanding ke Gresik United harus sedikit menahan diri untuk bernafsu menyerang. Dan itulah yang menjadi kunci bagi tim yang bisa menaklukkan Gresik United di sini, yaitu Mitra Kutai Kartanagara dan juga Pelita Jaya. Betul. Kedua tim tersebut pun sebenarnya memulai pertandingan mereka dalam posisi tertekan. Terlebih lagi Mitra Kukar dalam pertandingan tersebut mereka sebenarnya sempat tertinggal 1-0 terlebih dahulu, namun akhirnya bisa menang karena mereka sedikit menahan diri dan terus melakukan improvisasi sepanjang pertandingan sehingga akhirnya mereka bisa menang. Belum lagi skor fantastis dari Pelita Jaya. Satu-satunya tim yang sepertinya akan menjadi momok bagi Gresik United bisa menceploskan setengah losing gol, 6 gol di Stadion Tridrama Gresik ini dengan kemenangan 1-6 pada saat itu. Sekaligus juga menjadi akhir dari karir seorang Freddy Muli untuk membesut tim asal Gresik ini. Betul. Dan langsung diganti oleh manajemen dengan mengambil seorang Abdurrahman Gurni. Uston Nawawi. Acung Munif coba menyerang, menusuk dari sisi sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta. Lagi-lagi sangat cepat dan begitu baik pembacaan bola dari Fabiano Rosa Beltran. Duetnya dengan Precious begitu fenomenal musim ini, membuat Persija sebagai tim terbaik dari posisi defense mereka. Gangga Mudana. Uston diterang oleh pergerakan dari Kacung Munif, one on one dengan Hasim Kipu. Sangat sulit untuk melewati Hasim, kita lihat begitu tenang membaca pergerakan lawannya. Ya, kedisiplinan yang sangat penting dari Hasim Kipu ya. Pemain yang satu ini memang meskipun adalah pemain yang sangat dipercaya juga untuk menggantikan Ismet Sofyan, namun dia pun harus sangat disiplin di lini belakang. Terlihat bagaimana Hasim Kipu kedisiplinannya juga mencegahnya untuk membuat pelanggaran yang tidak perlu di lini belakang. Dan itu yang harus diwaspadai oleh lini belakang Persija karena ada para pemain yang handal untuk mengeksekusi tendangan bebas yang terjadi. Seperti Gaston, Cena, dan juga Claudio Proneto dari kubu Gresik United. Sebuah tekanan berbahaya, akselerasi yang coba ditujukan oleh Ramdhani tadi bukan sebuah pelanggaran. Walaupun terlihat sedikit kontak terjadi tadi antara pemain bertahan dengan Ramdhani dan cukup berbahaya dan sangat riskan apa yang dilakukan oleh Leo Saputra. Beruntung wasit meniupkan peluitnya walaupun nampaknya Gaston memenangkan bola dengan fair tadi. Terlihat Gaston berhasil merebut bola dari Leo Saputra. Iya. Ya, kita lihat lagi bagaimana Gaston sebenarnya 50-50 ini berhasil merebut bola dari Leo Saputra. Mungkin wasit melihatnya karena ada sedikit layangan tangan yang dilakukan oleh Gaston. Keadaan yang cukup merisaukan bagi Abdurrahman Gurni karena nampaknya Gangga Mudana memegangi pahanya. Apakah dia tertarik dalam melakukan sebuah challenge tadi? Benturan nampaknya dengan Ramdhani tadi.
dalam upaya mengamankan bola Gangga Mudana. Ya, sebenarnya Ramdhani juga memaksakan diri ya. Ya. Pada saat sudah ada Lan Bastian dan juga Gangga Mudana ditambah juga dengan Zeleny, akan lebih baik lagi jika ia membagi bola kepada Pedro Betul. Javier tadi yang berdiri sedikit bebas. Sehingga itu yang membuat Ramdhani tidak mampu melakukan akselerasi memasuki kotak penalti Gresik. Ya, di bench Gresik United juga masih terlihat opsi bagi lini depan seorang Marwan Sayede. Dan juga ada David Faristian di sana. Jakmania tidak henti-hentinya selalu bernyanyi dimanapun berada, mendukung tim kesayangan mereka. Semenjak beberapa tekanan awal bagi gawang Andrew Tani nampaknya sudah mulai berkurang. Apa yang terjadi di depan gawang Andrew Tani setelah Proneto dan juga Rifai sempat memberikan ancaman yang cukup berbahaya tadi. Free cepat diambil Johan Johansyah. Bambang Pamungkas bergerak menuju sisi sebelah kiri kali ini. Berikan umpan yang cukup berbahaya pada Ramdhani Lestaluhu. Kembali Bambang Pamungkas. Menanti pergerakan dari overlap kali ini cukup berbahaya. Sebuah crossing yang sangat baik tadi dan baik sekali antisipasi yang dilakukan oleh Lan Bastian. Ya, sedikit salah kontrol tadi dari Zeleny yang terlihat juga sangat frustrasi setelah tidak mampu mengontrol bola yang hadir kepada dirinya. Kesempatan bagi Precious untuk naik menuju kotak penalti dari Gresik United. Octavianus akan mengambil corner kick. Ada Pedro dan juga Fabiano Rosa Beltran, dua target yang biasa dia cari. Tidak bisa melewati first defender dan peluang dari jarak jauh kali ini. Tembakan datar tadi dari Hasim Kipu nampaknya masih gagal. Mengangkat kaki terlalu tinggi. Kita lihat mengenai dada dari Fabiano da Rosa. Ya, sedikit berbahaya apa yang coba dilakukan oleh Uston. Iya. Kapten abadi dari Gresik United. Johan Johansyah. Hasim Kipu. Bersabar Persija Jakarta. Coba kuasai bola terlebih dahulu. Pedro Javier Velasquez. Men-set up umpan bagi Precious kali ini. Sedikit ruang bergerak bagi Leo Saputra. Depan kotak penalti tadi kontrol yang tidak sempurna dari Pedro Javier Velasquez. Langsung dibuang oleh Gangga Mudana. Serangan belum berhenti. Leo Saputra, Precious kembali. Umpan dengan kaki luar tadi kian jauh kali ini dan Pedro Javier Velasquez. Sayang sekali. Masih jauh dari target tadi. Upaya tembakan langsung dari Pedro Javier. Peluang terbaik bagi Persija Jakarta hadir setelah 30 menit jalannya pertandingan ini. Sebuah umpan diagonal yang sangat baik dilakukan oleh Precious. Dan berbahaya tadi apa yang coba dilakukan oleh Daniel Zeleny. Tidak mampu melakukan heading dan tidak mewaspadai sebenarnya bisa saja ada pemain Persija di belakang sana. Peluang yang cukup terbuka dari sudut yang kurang ideal bagi seorang Pedro Javier Velasquez tadi. Belum bisa mengancam gawang Gresik United. Yang menarik dari statistik Pedro bahwa setiap kali ada peluang yang ia hasilkan di dalam kotak penalti, 90% peluang tersebut bisa terjadi gol karena kita tahu setiap gol yang terjadi dari Pedro adalah semua ia lakukan dari dalam kotak penalti. Ya. Artinya pemain yang tergolong memiliki insting dan feeling yang sangat baik jika mendapatkan peluang di dalam kotak penalti. Tercatat sudah 8 gol yang dilesakan oleh Pedro Javier sepanjang musim ini. Dan hanya beberapa kali sebuah tembakan fenomenal dari luar kotak penalti melalui set piece juga menjadi keunggulan seorang Pedro Javier Velasquez. Free kick kali ini bagi Gresik United yang sudah mulai sedikit kendor penyerangannya. Gangga Mudana. Baik sekali sebuah turn dari Gustavo Cena mencari ruang tembak. Gustavo Cena masih dapat diblok tadi upaya dari Gustavo Cena. Kembali Gustavo Cena bagi Gresik United kuasai bola. Cukup terbebas kali ini memberikan umpan kaki kiri menuju yang jauh. Gaston Castaño yang dituju. Masih dapat diamankan oleh Hasim Kipu.
Ada 4 pemain Gresik United yang mengisi kotak penalti dari Persija dan terlalu mudah kita lihat. Begitu dekat bagi penjaga gawang Andri Tani. Tidak ada tekanan yang diberikan oleh salah seorang penyerang ataupun pemain lainnya dari Gresik United kepada Andri Tani. Ini yang sangat disayangkan ya, sebuah kesempatan sebenarnya bagus dari sepak pojok. Sangat mudah tadi Andri Tani untuk melakukan ataupun menyelamatkan gawangnya. Dan begitu banyak pemain Persija yang hadir di sana dibandingkan pemain yang hadir dari Gresik United di dalam kotak penalti tadi pada saat terjadi sepak pojok. Salah umpan dari Gangga Mudana, namun masih bisa dikuasai oleh Gaston Castaño. Anang Maruf harus bergerak masuk, mencari pergerakan dari Gaston kembali. Terlalu mudah bagi Johan Juwansyah untuk menghalau Gaston Castaño tadi. Leo Saputra membuang bola jauh ke depan, belum meninggalkan lapangan, masih dikuasai oleh Pedro Javier Velasquez. Dan akhirnya wasit menunjukkan peluit tanda bola sudah keluar dari penguasaan Pedro Javier Velasquez tadi. Menit berlalu, skor masih sama ketat 0-0 di Stadion Tridharma, di mana Gresik United yang sebenarnya memiliki beberapa peluang emas masih belum bisa memanfaatkan menjadi sebuah gol. Dan Persija Jakarta baru mulai bisa menikmati permainan mereka semenjak 20 menit ke atas, Binder. Dan persiapan nampaknya terjadi di bench Persija Jakarta dengan memasukkan nampaknya seorang John Kwansik yang sudah melakukan pemanasan, dan ada sebuah kontak antara Hasim Kipu dengan Claudio Proneto nampaknya. Tepat di tepi kotak penalti di sisi sebelah kanan tadi. Terlihat sepertinya Hasim Kipo menjatuhkan Claudio Proneto. Ya, ini dia. Ya, kita saksikan ya ada sedikit kontak kepada Claudio Proneto yang mencoba mengejar bola tadi. Bukan tidak mungkin, Binder, sebuah penalti bisa dihadiahkan. Betul sekali. Wasit masih berpikir berbeda dan tidak memberikan apapun. Sangat beruntung Hasim Kipo. Pemain yang terkenal bermain sangat disiplin jika ditempatkan di belakang. Mochi Rifai, Gangga Mudana coba berkreasi bagi Gresik United. Gustavo Cena kali ini kembali ruang yang cukup bebas. Anang Maruf, luar biasa tadi. Sebuah upaya dari Anang Maruf untuk mengejutkan penjaga gawang Andri Tani, namun masih melenceng. Ya, ini inisiatif yang baik dari Anang karena memang ia melihat sangat sulit ya bagi rekan-rekannya untuk memperoleh ruang di dalam kotak penalti Persija, sehingga ia mencoba melakukan tendangan spekulasi. Serangan balik cepat kali ini dari Persija Jakarta. Kaki Pedro Javier Velasquez masih dapat dihalau oleh Lan Bastian, lempar ke dalam. Silih berganti sekarang serangan coba dilakukan oleh dua kesebelasan menuju 8 menit terakhir di waktu normal babak pertama. Tentunya Persija mencoba untuk mencuri gol dan John Kwangsik nampaknya, apakah Johan Juwansyah menjadi salah satu nama yang muncul untuk dapat digantikan. Oh, luar biasa kontrol dari Claudio Proneto mengamankan line pertahanan. Precious kali ini. Tiupan peluit dari wasit Handri. Nampak terjadi sesuatu. Ramdhani nampaknya mengalami cedera, memegangi bagian pinggang tadi. Mendapatkan benturan tadi dengan Lan Bastian. Ramdhani Lestaluhu yang baru saja kembali dari cedera tulang selangkanya. Figur yang nampaknya tidak tergantikan setelah mengisi pos di wing kanan Persija Jakarta. Ya, pergantian langsung dilakukan oleh Iwan Setiawan melihat tidak puas dengan apa yang terjadi. Oh, Octavianus sayang sekali lagi-lagi tidak bisa bermain penuh selama 90 menit akibat memang kondisi fisiknya yang belum maksimal. Suatu hal yang sangat mengecewakan tentunya bagi seorang Octavianus. Ya, dalam pertandingan ini Persija memang kehilangan Robertinho Pugliara. Ya. Pada awalnya memang sepertinya tidak akan menjadi sebuah masalah besar, namun pada saat pertandingan bermain kita bisa melihat tidak ada kreasi yang dilakukan dari lini tengah Persija Jakarta tanpa hadirnya Robertinho Pugliara. Dan ada Octavianus di sana dan juga Johan Juwansyah, namun kedua pemain ini belum memberikan kreasi. Dan mereka lebih banyak ditempatkan untuk menghalau setiap serangan ataupun kreasi yang coba dilakukan oleh dua playmaker Gresik, Gustavo Cena ataupun Claudio Proneto. Dan terlihat bagaimana peran Octavianus yang tidak maksimal sehingga dimasukkan John Kwangsik
yang memang pemain yang lebih ofensif, Betul. memberikan permainan yang impresif pada saat melawan PSMS Medan. Ya. Saat itu Persija menang 1-0. Ini dia Robertino Puliara yang cedera ketika menghadapi PSMS Medan dengan kondisi punggung yang masih belum maksimal. Sangat kehilangan gerak-gerik dari Robertino yang terkenal begitu cepat dan begitu cerdas dalam membaca permainan. Jarak yang cukup ideal bagi Fabiano Rosa Beltran untuk mencoba melakukan tembakan menuju gawang dari Heri. Fabiano Rosa Beltran, sayang sekali. Lagi-lagi tidak maksimal tadi. Masih melenceng jauh dari target gawang Heri Prasetya. Wajah jelas tidak puas dari Iwan Setiawan terlihat. Gustavo Cena. Marzuki langsung membuang bola menuju daerah aman. Ada sedikit titik kelemahan mungkin dari seorang Kacung Munif yang tidak biasa bermain di posisi left back seperti ini, namun nampaknya belum bisa dieksploitasi dengan lebih banyak oleh pergerakan Ramdhani Lesaluhu. Gangga Mudana gagal tadi berduel dengan Leo Saputra. Gaston Castagno, pemain yang pada awal musim juga sempat melakukan tryout dengan Persija Jakarta. Tidak mudah bagi Gaston sebagai single striker melakukan duel dengan Fabiano ataupun Precious. Dua pemain yang memang memiliki fisik yang sangat kuat ya. Dan mereka kerap kali menggunakan kekuatan fisik mereka untuk mengamankan daerah. Kita lihat bagaimana dalam setiap duel yang terjadi antara Gaston dengan Fabiano ataupun Gaston dengan Precious, seringkali kedua pemain belakang Persija tersebut yang memenangkan duel. Gustavo Cena kali ini kerjasama 1-2 coba diberikan dengan Gaston Castagno, masih dapat terbaca dengan mudah oleh Precious, melebar ke sisi sebelah kanan. Ada pergerakan dari Anang Ma'ruf kali ini bagi Gresik United. Tampil begitu luar biasa di babak pertama ini. Anang Ma'ruf kerap kali menjadi opsi dalam posisi overlap di wing sebelah kanan Claudio Proneto. Umpan kontak penalti lagi-lagi mudah diantisipasi oleh Precious. Kontrol yang sangat baik dari Claudio Proneto. Kacung Munif. Umpan langsung Gaston yang dituju tadi. Lalu mudah lagi-lagi bagi Precious. Duel di kotak penalti. Wansik dengan Gustavo Cena, dan nampaknya Cena dilihat melakukan sebuah pelanggaran tadi dengan mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, jelas sekali sangat membahayakan Jeong Kwang Sik. Apa yang dilakukan oleh Gustavo Cena, pemain yang hanya mempersembahkan 1 gol bagi Gresik United selama ini, dan memang lebih sentral kontribusinya dalam pola permainan Gresik United. Hadirnya Claudio Proneto sebenarnya menjadi tambahan motivasi bagi Gustavo Cena agar ia tetap bermain konsisten dan lebih baik lagi. Salah seorang pemain yang sudah malang melintang di Liga Indonesia, Gustavo Cena. Leo Saputra lempar ke dalam. Fabiano Rosa Beltran mencoba mencuri perhatian dari Heri tadi, memberikan ancaman langsung menuju gawang dari Gresik United. Oh, sangat riskan tadi. Precious yang meninggalkan bola bagi seorang Andri Tani. Yang hampir saja terjadi salah pengertian di antara dua pemain Persija ini dan dapat dicuri oleh Gaston Castagno tadi. Umpan melebar Hasim Kipu. Datang membantu Ramdhani Lesaluhu kali ini bagi Persija. Umpan yang cukup terarah tadi kepada seorang Pedro Javier Velasquez mesti dapat dibaca oleh Lan Bastian. Ya, andai saja Lan Bastian tidak melakukan intersepsi tersebut, sudah ada Pedro dan juga BP. Tidak terkawal. Betul. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi lini pertahanan Gresik. Seringkali mereka tidak terkoordinasi pada saat ada serangan balik khususnya dari tim lawan ya. Hanya seorang Lan Bastian tadi sangat beresiko jika saja Lan Bastian tidak mampu melakukan intercept ataupun halauan. Bisa saja terjadi gol awal bagi Persija di pertandingan ini. Duel di kotak penalti antara Zoleni dengan Pedro Javier. Fabiano Rosa Beltran memenangkan kembali possession bagi Persija Jakarta. Johan Juansyah. Umpan yang jauh tadi. Aman. Dalam tangkapan Heri Prasetya.
Oh, luar biasa Poci Rifai dengan kontrol yang begitu mematikan tadi. Dan lagi-lagi sebuah recovery yang fenomenal dari Fabian Rosa Beltran. Membaca pergerakan dan ancaman dari pemain yang satu ini. Kacung Munif. Menit-menit akhir babak pertama, Gresik United berupaya untuk menaikkan tempo dan mencoba menciptakan gol tentunya yang sangat krusial pada partai sore hari ini. Corner kick pendek Uston Nawawi. Kembali Kacung Munif. Umpan kepada Gangga Mudana, cukup terbuka kali ini. Gangga Mudana! Tipis saja di samping gawang Andri Tani. Upaya dari gelandang bertahan Gangga Mudana tadi untuk merobek jala Persija Jakarta. Pemikiran yang baik dari Gangga Mudana, di mana ia melihat ada sedikit peluang yang bisa ia hasilkan karena memang tidak ada tekanan yang dilakukan kepada dirinya. Ya. Tendangan melengkung sangat baik, hampir menjebol gawang Andri Tani. Sangat fokus dan memberikan ancaman dengan sebuah placing tadi. Mengutamakan akurasi dibandingkan power, namun sayang sekali keberuntungan masih belum berpihak kepada seorang Gangga Mudana. 1 menit saja minimal waktu tambahan di babak pertama ini diberikan oleh wasit Andre Kristanto. Babak pertama yang benar-benar menegangkan, di mana kedua kesebelasan tampil silih berganti, jual beli serangan, dan duel acap kali terjadi di lini tengah. Penampilan yang sangat fenomenal dari Poci Rifai menurut saya di babak pertama ini. Ya, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Leo terlihat dalam duel menggunakan tangannya kepada pelipis dari Rahmat Rifai. Jelas terlihat Leo Saputra menjadi pemain yang sangat-sangat sibuk. Betul. Karena memang terus mencoba menghalau setiap pergerakan dari Rahmat Poci Rifai. Ya, lagi-lagi Leo. Oh, begitu bernafsu untuk mengejar Poci Rifai. Dan benar-benar nampak menikmati permainannya Leo Saputra. Ya. 3 detik tersisa. Anang Maruf. Serangan terakhir mungkin bagi Gresik United yang coba dibangun. Diamankan bola oleh John Kwangsik. Masih dalam penguasaan kali ini Claudio Proneto masuk kotak penalti dari Persija Jakarta. Bola dikuasai oleh Gaston Castanyo. Tidak ingin terjadi kontak Uston Nawawi. Nampaknya offside terlebih dahulu posisi dari Uston tadi. Coba menaikkan tempo di akhir-akhir babak pertama, namun kita lihat masih gagal upaya dari anak-anak Gresik untuk membobol gawang Macan Kemayoran. Ya, jelas dalam posisi kembali dari offside dari Uston Nawawi. Dan mitra sepak bola dia akhir dari babak pertama.